Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bizikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi takfaruz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah tarawih malam yang ke-6 yang sama berbahagia, marilah kita senantiasa mensyukuri rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, di mana di malam yang ke-6 bulan suci Ramadan ini, di tengah-tengah godaan kita untuk beristirahat, karena pada siang harinya tadi kita berpuasa tentu lelah dan capek, ditambah lagi godaan dengan hujan yang rintik-rintik. Tanpa hidayah dari Allah, tidak mungkin kita tergerak di tempat ini untuk melaksanakan salat fardu isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan salat tarawih, insyaallah. Salam dan salawat kita peruntukkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri toladan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan semoga dengan salawat-salawat kita kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian, amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang sama berbahagia, berbahagialah kita yang hadir pada malam yang ke-6 ini untuk melaksanakan salat tarawih. Karena suatu ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, apakah keutamaan salat tarawih? Dia memberikan penjelasan keutamaan salat tarawih malam yang ke-6, bagaikan kita mendapatkan pahala seperti malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur, bukan lagi di Mekah. Dan seluruh batu dan tanah di muka bumi ini mendoakan orang tersebut yang melaksanakan atau menegakkan amalan pada malam ke-6 bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jamaah yang saya berbahagia, seperti yang disampaikan oleh protokol tadi, bahwa tema kita pada malam hari ini adalah Ramadan adalah momentum mengembangkan kepribadian muslim yang kuat dan ittiba. Jadi kalau kita melihat Ramadan ini adalah satu momentum atau bulan pesantren pendidikan, seluruh aktivitas ibadah kita meningkat luar biasa, dan bahkan amalan-amalan wajib kita hampir seluruhnya kita laksanakan secara berjamaah. Dan kadangkala sunat saja yang tertinggal, terasa ada yang kurang dalam diri kita. Begitu mulianya Ramadan ini. Oleh karena itu, kalau kita berbicara bahwa Ramadan ini menjadi momentum menjadi muslim yang kuat dan ittiba, maka marilah kita kembali melihat bagaimana pendapat para ulama. Apa itu muslim yang kuat? Jadi untuk menjadi muslim yang kuat, menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, minimal ada 4 pilar yang harus dimiliki untuk menjadi muslim yang kuat. Yang pertama adalah harus memiliki kekuatan iman, kuatul iman. Jadi dalam rangka meningkatkan kualitas kita, keimanan kita, maka bulan suci Ramadan ini adalah tempat pesantren yang luar biasa. Salat kita terkontrol, ibadah sunat kita, sedekah kita pasti melipat ganda melebihi dari yang lain.
Apabila tercipta dalam kehidupan kita bahwa seorang beriman, maka sungguh dalam kehidupannya tidak ada yang merugi. Tidak ada aktivitas dalam kehidupannya seorang yang beriman itu merugi. Dikatakan dalam hadis, ajabul li amri kulli mu'minin, in asabathu syarra'u syakara fakana khairan lah, in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Sungguh ajaib kehidupan orang yang beriman itu. Tidak ada satupun kerugian bagi orang yang beriman, dan tidak akan didapatkan kecuali kepada orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan satu kebaikan, dia bersyukur kepada Allah, maka dia terhitung sebagai ibadah. Wa in asabathu darra'u sabar, dan apabila dia mendapat ujian kemudian bersabar, maka juga adalah nilai ibadah baginya. Maka tidak ada sisi dalam kehidupan seorang yang beriman itu yang menyebabkan dia merugi dalam kehidupannya. Nah, bagaimana kita meningkatkan keimanan ini? Maka tempat yang paling luar biasa pendidikannya adalah momentum Ramadan ini, yang menjadi tempat pendidikan kita dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita. Yang kedua, pilar yang kedua untuk menjadi muslim mukmin yang kuat adalah pilar ilmu, kuatan ilmu. Jadi untuk menopang keimanan dan lebih sempurna, maka harus kita menopang dengan ilmu pengetahuan. Dan Ramadan adalah momentum untuk kita mendapatkan, seperti di masjid kita ini sangat luar biasa. Di samping ada ceramah Ramadan, ada juga ceramah subuh. Maka tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan di dalam bulan suci Ramadan ini sungguh sangat luar biasa. Dan Rasulullah memberikan jaminan bahwa siapa yang duduk sejenak untuk membahas ilmu pengetahuan, maka dia diberikan pahala, diganjar lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Nah, dalam kehidupan kita mungkin belum ada yang sanggup melaksanakan 1000 rakaat dalam satu malam. Tertinggi yang biasa kita lakukan itu adalah 100 rakaat. Itu pun biasa dilakukan pada malam nisfu Sa'ban. Tetapi untuk mencapai 1000 rakaat itu sangat berat. Tapi ada jalan untuk kita memperoleh pahalanya. Bagaimana kita bersabar untuk duduk menuntut atau mendengarkan ilmu-ilmu agama. Pilar yang ketiga dalam rangka bagaimana meningkatkan kualitas atau menjadi mukmin yang kuat adalah kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah tentu dalam bulan suci Ramadan ini tidak ada satupun yang melebihi bulan yang lain. Bayangkan baru jam 2, jam 3 kita sudah terbang untuk melaksanakan salat-salat malam, salat hajat, salat taubat, salat tahajud, salat witir, ditambah lagi dengan zikir untuk menanti subuh. Ditambah lagi bahwa bagi yang berpuasa tidak ada bulan yang seperti ini, bahwa suntus sa'im tasbihu wa naumuhu ibadatu wa du'aihi mustajab. Tidak ada aktivitas orang yang berpuasa tidak terhitung sebagai ibadah. Tidurnya dihitung sebagai tasbih, diamnya sebagai tasbih, tidurnya sebagai ibadah. Doanya makbul diterima oleh Allah, dan seluruh amal pahala ibadahnya dilipat gandakan. Sungguh sangat luar biasa orang yang berpuasa itu. Jadi kualitas dalam rangka bagaimana memperoleh kekuatan ibadah sungguh sangat luar biasa kita tingkatkan dalam bulan suci Ramadan ini. Dan pilar yang keempat adalah kekuatan akhlak. Jamaah yang sama berbahagia, keutamaan Islam ini salah satu adalah ditopang karena akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah menyampaikan bahwa innama bi'ustu liutammima makarimal akhlak. Salah satu tugas saya diutus menjadi rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia.
contoh-contoh yang luar biasa dalam hal kalangan sahabat, bagaimana berlomba-lomba dalam hal bagaimana meningkatkan nilai ibadahnya, nilai kekuatan imannya dan sebagainya, seluruh luar biasa dalam hal kehidupan berRamadan itu. Oleh karena itu jamaah yang sama berbahagia, ada satu kisah di dalam Durratun Nasihin dijelaskan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah. Dia menyampaikan kebahagiaannya dengan berdialog dengan Allah. Dia berkata, "Ya Allah, masih adakah lagi hambamu seperti kedekatanku ini denganmu?" Allah menjawab bahwa, "Hai Musa, ada nanti umat Muhammad di belakangmu dan ada bulan suci Ramadan. Bagi umat Muhammad, apabila dia berpuasa betul-betul karena Allah, pada penghujung puasanya mukanya pucat, bibirnya putih menahan lapar dan dahaga, maka pada saat itu antara aku dengan hambaku tidak ada lagi tabir mengantaraiku. Sedangkan engkau dan aku sekarang bercakap-cakap, masih ada 70.000 tabir mengantarai diriku denganmu." Oleh karena itu jamaah yang sama berbahagia, inilah yang perlu kita manfaatkan di penghujung puasa kita. Saya melihat anak-anakku banyak sekali di penghujung puasanya menyanyiakan waktu yang terbaik. Biasa dimanfaatkan menunggu waktu berbuka hanya main game, ada yang main kartu dan sebagainya. Dalam kisah ini sebagai motivasi bahwa di penghujung Ramadan itu adalah tempat yang sangat mulia untuk kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ada doa, ada 4 hal yang perlu kita raih di dalam bulan suci Ramadan ini. Itulah yang senantiasa kita dengarkan di penghujung sebelum kita buka, selalu dilantungkan di radio. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. 2 hal yang mendapatkan ridhonya Allah adalah kalimat tauhid dan kita minta ampunan. Dan 2 hal yang kita harapkan adalah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Kita mengharap supaya diberikan surga dan dijauhkan dari api neraka. Oleh karena itu jamaah yang sama berbahagia, marilah pada malam yang ke-6 ini kita senantiasa memotivasi diri kita bagaimana mengajak anak-anak kita untuk bagaimana bersama-sama melaksanakan ibadah-ibadah secara berjamaah di masjid. Jadi kalau ada anak-anakku yang datang ke masjid kemudian ribut, saya hanya berharap jangan sampai anak-anak kita hardik, jangan. Diberi pemahaman bahwa masjid ini ada adab dan etikanya. Jangan sampai anak-anak kita kalau kita hardik, beliau malah membenci masjid. Nauzubillah. Oleh karena itu pada kesempatan ini, inilah 4 pilar yang harus kita tegakkan dalam rangka menjadi mukmin yang kuat. Kenapa kita harus menjadi mukmin yang kuat? Salah satu hadis Rasulullah SAW dijelaskan, al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin da'if. Mukmin yang kuat dicintai oleh Allah, lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Bahkan ada satu hadis yang perlu kita saling memperingatkan, bahwa ada hadis Rasulullah yang menyampaikan kadal fakru ayyakuna dina. Hampir-hampir kefakiran itu dekat sekali dengan kemiskinan itu, dekat dengan kekafiran itu, dekat dengan kemiskinan itu. Jadi orang miskin sangat dekat dengan namanya kafir. Bahkan dalam sejarah perkembangan di negara kita dan daerah kita, pada saat-saat kritis kemiskinan, kadangkala ada yang beralih agama hanyalah dengan sebungkus Indomie. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, momentum Ramadan yang ditutup nanti dengan adanya zakat fitrah adalah salah satu pengembangan kekuatan ekonomi umat dalam rangka menyeramatakan, menghindari kesenjangan sosial yang terlalu tajam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insyaallah sebentar subuh kita akan lanjutkan dengan menjadi mukmin yang ittiba,
dalam pembahasan subuh, dan semoga Allah memberikan kesempatan, waktu, dan kita menggapai waktu subuh untuk salat berjamaah bersama-sama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.